Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini saya lagi bongkar rem ya. Ini isinya bocor ya. Ini udah saya cuci bersih. Ini juga udah saya ganti hasilnya nih. Nah ini kapasnya juga udah tipis nih. Cuman belum kena pakunya ya. Cuman yang punya mobil katanya jangan dulu diganti ya. Jadi kita ikutin aja. Nah ini penting ya. Saya mau sharing masalah setel rem ya. Jadi untuk teman-teman kan banyak banget yang bertanya ya, untuk setelan rem tuh gimana, depan belakang ukurannya berapa. Nah untuk masalah rem ya kan setiap yang punya mobil atau supir kan beda-beda ya. Ada juga yang pengennya rem agak tinggi, ada yang juga rem sedang, ada juga yang rem agak dalam ya. Kalau yang agak tinggi ya kita harus setel tinggi juga ya, dan kalau yang agak rendah juga harus yang agak dalam. Jadi kalau misalkan saya biasanya suka setel dulu. Nah supir suruh coba udah pas belum. Nah kalau udah pas baru kita udahan ya. Kalau yang sedang, jadi ini kan rem belakang ya. Untuk rem belakang kita setel 4 atau 5 ya. Dan untuk nanti roda depan remnya kita setel 9 atau 10. Itu yang sedang ya. Jadi nggak tinggi nggak rendah tuh. Itu yang udah katanya udah enak ya kata yang punya mobil. Dan ini pentingnya buat teman-teman, kalau misalkan rem usahakan ya didongkrak. Soalnya saya sering lihat ya kalau suka kadang-kadang nggak didongkrak. Nah ini kadang-kadang ini bersiko ya. Risikonya apa? Nah kadang-kadang antara rem kanan kiri beda. Mungkin banyak kotoran ya, atau banyak debu nempel di antara sela-sela kampas sama tromolnya. Nah kadang-kadang udah agak seret, dikirain udah padat padahal belum. Tapi kalau misalkan lebih enaknya didongkrak ya. Nah casternya ini penting ya. Nah, ini antara kanan kiri itu beda trasnya ya. Jadi makanya saya bilang kalau rem itu didongkrak. Jadi setelah rem ini ya, ini sebelah kanan ya, sama roda kiri itu beda. Nah kadang-kadang kita kan pas bongkar rem kita cuci, dicampur. Nah setelah dipasang kebalik, nah nanti repot ya. Jadi usahakannya membeli dongkrak aja. Ini cara kayak gini ya. Ini mobil terbiasa ya. Tapi kalau misalkan kayak mobil model bis atau giga tuh pakainya kunci 14 ya, lewat belakangnya. Kalau ini pakai obeng setel kayak gini. Ini saya punya dua ya. Ini yang ini buat yang agak macet enak nih. Jadi kalau kita mau setel ya dongkrak dulu biar lebih enak. Takutnya setelnya kebalik. Nah untuk melihat apa cara ngencenginnya, di sini ada ini ya, ada tanda panah. Kalau tanamannya keluar berarti kalau kita kencingin keluar, kalau nurunin ke dalam ya. Tuh. Cuman kadang-kadang kan tanda panahnya udah hilang ya. Jadi cara kayak gini ya. Untuk ketantelnya, nah ini masukin ya, setelah kayak gini. Nah, kalau kita mau ninggiin ya, kita keluarin. Nah kayak gini tuh. Kalau kita mau nurunin kebalikannya, nah kayak gini ya. Tuh. Jadi kalau kita mau ngencengin, naikin keluar, kalau nurunin ke dalam. Nah ini penting, makanya saya bilang ya, kalau mau setel rem didongkrak. Kadang-kadang saya juga pernah ya, pas membongkar rem saya turunin malah ngencengin. Ternyata apa, antara rem kanan sama kiri ini kebalik. Mungkin ya waktu bongkar, waktu bersih-bersih kecampur, kirain masang kebalik kanan kiri. Emang sama ya, bentuknya sama ya, besarnya sama antara kanan sama kiri, cuman bedanya di trasnya ya. Jadi penting ya buat teman-teman, misalkan kita mau nyetar rem tuh bagusnya didongkrak biar tahu ya. Misalkan ya kita mau tinggi dulu nih ya, tinggiin berarti ke arahnya keluar ya, ini kayak gini. Nah, kalau udah agak lama ya putar rodanya. Kalau masih muter
berarti belum kita setel. Kita tinggi dulu nyampe roda nggak memutar ya. Kalau udah nggak memutar macet, baru kita balikin turunin ya. Misalkan yang belakang mau setel apa ya, tinggal hitung 1 klik. Nah 2 3 4 ya, dan seterusnya ya. Nah tapi usahakan ya, kalau pas nurunin klik pertama puter. Kalau roda belum muter jangan dihitung, klik lagi. Kalau misalkan klik ya kayak gini ya, nah puter udah gerak, nah itu hitung 1 ya, 1 langsung 2 3 4 dan seterusnya. Ini penting ya, saya ulang lagi buat teman-teman supir, usahakan ya kalau misalkan mau rem itu didongkrak aja, jangan nggak didongkrak. Takutnya apa? Takutnya setelahnya kebalik antara roda kanan sama kiri ya. Bentuknya sama ya, besarnya sama, cuma derajatnya beda ya. Antara roda kanan sama kiri beda derajatnya. Nanti kita mau ninggiin malah nurunin, sebaliknya mau nurunin malah ninggiin, kan malah jadi macet. Tapi kalau kita dongkrak, kita tahu misalkan kita mau ngencengin ya, mau madetin, kok malah longgar, wah berarti ini kebalikannya, kita turunin ya. Jadi penting ya buat temen-temen biar nanti nggak salah, kecuali emang mobil udah pegangannya udah biasa nggak apa-apa. Takutnya ini ya, kita pas pakai mobil orang lain, kita mau nyetel, wah kita nggak biasa ya, nggak tahu celahnya, nggak didongkrak, ternyata mau nurunin misalnya ya malah ninggiin, kan jadi macet. Nah itu yang repot ya. Nah, ini penting ya. Lah cara setelnya yang penting ya, kita misalkan menyetel bikin macet dulu, padetin, berarti ini keluar nih ya. Nah, keluar begini. Nah, kalau udah macet ya putar rodanya, udah macet, nah berarti kita mulai turunin kayak gini. Nah klik pertama roda putar, kalau belum muter jangan dihitung, klik lagi ya kayak gini. Nah putar, kalau udah gerak hitung 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya ya. Yang belakang sama depan sama, misalkan ini setel 5, sini juga 5 dan roda sebelah juga sama ya, 5 juga. Yang penting didongkrak ya, biar kita tahu. Takutnya apa? Takutnya setelahnya kebalik, kita mau nurunin malah ngencengin, mau ngencengin malah nurunin ya. Soalnya saya sering kayak gitu ya, pas perbaikan mau nurunin malah ngencengin, ternyata setelahnya kanan kiri itu kebalik ya. Kadang-kadang sepele, tapi kalau kita nggak ngerti malah jadi repot nanti pasti jalan ya. Ya saya mau pasang ini tadi bocor nih ya, ini udah tipis ya, cuman yang punya mobil katanya jangan dulu ya. Ya udah kita ikutin aja ya. Emang belum kena pakunya belum, cuman kan ini udah mau habis nih, hampir kena. Bagusnya diganti ya, cuman katanya belum ada dana, belum ada buat beli kampasnya ya. Nanti kalau udah ada misalkan mau ganti, saya bikin video lagi ya. Ini kan masih ori nih, kelingannya bukan aluminium, ini kuningan ya. Jadi nanti cara bukanya kita bor dulu nih, cuma nggak bertembus, enggak, cuma nih kelingannya di apa, pakai bor ya dikit aja nih, nggak tembus enggak, biar kita mudah waktu memasangnya ya. Saya mau lanjut pasang trombolnya nih, ini udah siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.